kalian semuanya? Aku harap kalian di rumah dalam keadaan baik dan sehat. Oke, sebelum kita memulai ibadah hari ini, aku harap kalian semuanya bisa fokus dan konsentrasi dan juga bisa mengikuti jalannya ibadah dari awal hingga akhir. Jangan sambil makan, jangan sambil rebahan, tiduran, atau hal apapun yang bisa mengganggu konsentrasi kita. Nah, sebelum kita memulai ibadah hari ini, siapkan hati kalian dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu, kasih setiamu bagi setiap kami Bapa. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah Eucharistia kami, Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Berikan kami semangat, sukacita, dan fokus ya Bapa agar kami bisa mengikutinya dengan baik. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Dipakai kuasa dari Raja Mulia,
nafasku menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendak, namun kehendakmu. Hidupku bagimu, kau indah, kau mulia. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Sebab kami agungkan namamu Tuhan, sebab kami tinggikan namamu, sebab kami agungkan namamu Tuhan. Kami ada karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tinggikan namanya, muliakan namanya, Raja di atas segala raja, Allah yang Yesus yang terlebih besar, Yesus yang terlebih besar, Yesus yang terlebih besar. Haleluya. Sebab kami rasakan cinta-Mu Tuhan, sebab kami rasakan kebaikan-Mu. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah.
Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu jika pada hari ini, jika pada sore ini kami ada kembali bersama-sama dengan dalam online service kami ucap syukur untuk keadaan kami yang baik, untuk keadaan kami yang sehat, sekalipun mungkin saat ini kami mengalami hal yang nggak baik, tapi kami tahu Tuhan itu selalu baik untuk menjaga dan melindungi setiap kami. Tuhan Yesus, berkati Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan yang urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, agar firman disampaikan ini bisa mengingatkan setiap kami, dan kami juga bisa mendengarkan, kami mau untuk menerapkannya dalam kehidupan kami, dan kami percaya kami akan memiliki kehidupan yang diubahkan. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin, amin. Shalom, hai all friends and members. Aku harap semua kalian masih dalam keadaan yang baik, masih dalam keadaan yang sehat. Gimana kalian dalam menghadapi new normal ini? Apakah kalian tetap memiliki semangat yang sama? Aku harap kalian tetap memiliki semangat, kalian tetap yakin kalau Tuhan itu selalu baik, Tuhan selalu menjaga setiap kita akan berikan kesehatan, kekuatan untuk menghadapi semuanya ini. Amin. Nah, kembali lagi dalam online service kita hari ini dan bulan ini kita belajar tentang generosity, tentang kemurahan hati, dan hari ini kita mau belajar tentang generous karakteristik dari kemurahan hati. Oke, janji Tuhan itu ya dan amin. Ulangan 28 berkata begini, kita akan jadi kepala bukan ekor, dan kita akan naik dan tidak akan turun. Dan masih banyak lagi di ulangan 28 tentang janji berkat yang Tuhan beri buat setiap kita. Dan dalam Yeremia 29 ayat 11 juga mengatakan gini, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Dan juga aku membacakan di Ayub 42 ayat 2 juga mengatakan gini, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Itu beberapa janji Tuhan buat setiap kita. Kalau kita renungkan dalam Alkitab kita lebih lagi, maka banyak sekali janji Tuhan yang Tuhan janjikan buat setiap kita. Masalahnya adalah, mau nggak kita buat percaya kalau janji itu akan digenapi dan terjadi dalam kehidupan kita? Mungkin hal yang buat kita ragu adalah ketika kita sekarang melihat kondisi kita masing-masing, kayaknya kok biasa-biasa aja ya. Kayaknya kok janji Tuhan itu tinggi banget ya. Kalau di gedung, janji Tuhan itu ada di rooftop, ada di tempatnya helipad sana. Tapi kita sekarang masih ada di lobi, atau bahkan kita masih ada di underground, di tempat parkir, di bawah tanah itu. Rasanya kayak jauh banget, mustahil banget. Rasanya kalau sekarang kita ngukurkan janji Tuhan itu akan kita terima. Rasanya jauh sekali. Kenapa? Karena mungkin ya sekolahku ya biasa-biasa aja, aku bukan tergolong anak yang pinter, bukan tergolong anak yang cerdas, barang yang aku miliki atau mungkin gadgetku juga nggak mewah, biasa aja, ekonomi keluargaku ya biasa-biasa aja, nggak kurang dan nggak lebih. Karakterku ya gini nih, teman sedikit, nggak populer, dan nggak famous, nggak bisa influence others. Terus kalau ditanya tentang cita-cita, juga masih nggak tahu kita mau jadi apa. Mengalir aja gitu. Rasanya semua nampak biasa. Terus kita ngelihat kayak janji Tuhan, wah begitu tingginya buat kita. Rasanya kayak, oh susah ya, kok kalau kita mau mendapatkan janji Tuhan itu. Kalian pasti pernah ragu atau memiliki pemikiran yang seperti itu. Bisa nggak ya aku dapatkan semuanya itu? Gimana ya masa depanku nanti? Aku teringat di salah satu FC waktu itu sempat sharing tentang apa yang membuat kita ragu atau apa keraguan terbesar dalam kehidupan kita. Ada salah satu anak yang ngomong tentang, aku ragu Kak tentang masa depanku. Dan ternyata nggak cuma satu anak, beberapa anak juga setuju dengan hal itu, dan mereka juga ternyata ragu akan apa yang terjadi di dalam masa depan mereka kelak. Nah, mungkin kalian juga merasakan hal yang kayak gitu. Kalian juga nggak tahu akan apa yang akan kalian alami di masa depan kalian. Ya kan? Nah, saat ini, di waktu ini, kita diingatkan kembali bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Coba ngomong, ya dan amin. Coba, ya dan amin. Oke, lihat di 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Ya memang kita nggak tahu
kapan waktunya, kapan kita bisa sampai di rooftop itu, kapan kita bisa menggapai semua janji yang Tuhan berikan buat setiap kita. Kita nggak tahu kapan dikenapinya, atau sampai berapa lama kita harus di level yang seperti ini, kita harus berada dalam situasi yang serba pas-pasan, serba biasa aja seperti ini. Kita nggak tahu kapan janji Tuhan itu akan digenapi. Tapi yang kita harus tahu adalah kita percaya bahwa janji itu pasti akan digenapi. Coba lihat kisah tentang Abraham. Aku mengingatkan setiap kita tentang beberapa tokoh dalam Alkitab, di mana Abraham membutuhkan waktu yang cukup lama. Waktu Tuhan berjanji, kamu akan punya anak dari istrimu Sarah, ya kan? Dia nggak langsung mendapatkan anak itu, nggak 1-2 tahun kemudian dia nggak langsung untuk mendapatkannya. Tapi dia perlu nunggu 25 tahun sampai akhirnya Ishak itu lahir. Demikian juga dengan kisah Yusuf. Waktu Yusuf dikasih mimpi sama Tuhan bahwa dia akan menjadi pemimpin, dia akan menjadi orang yang besar. Dia menceritakan mimpinya ke saudaranya dan orang tuanya bahwa berkas-berkas saudara dan orang tuanya ini akan tunduk sama berkasnya Yusuf. Dia menceritakan mimpi itu, dan akhirnya orang tuanya juga bilang, mimpi apa mimpimu itu? Kayak nggak masuk akal. Tapi kita tahu sama-sama bahwa akhir dari cerita Yusuf adalah dia menjadi orang yang besar. Dia mendapatkan apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan dia. Nah, akhir dari contoh ini Abraham, Yusuf, bahkan Daud juga mengalami hal yang sama. Waktu dia diurapi oleh Samuel, dia juga nggak langsung besoknya jadi raja, tapi dia juga butuh waktu untuk dia menggenapi nubuatan dari Samuel itu, urapan yang diberikan dari Samuel itu buat Daud. Nah, akhirnya intinya adalah mereka sama-sama mendapatkan apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan mereka. Masalahnya bukan seberapa lama waktu yang kita pertanyakan, kapan kita udah dikasih janji ini, terus kita tanya kapan, ya kan? Tapi adalah apa yang kita lakukan waktu kita menantikan waktu itu. Nah, oke, kita masuk dalam materi kita hari ini. Nah, yang Tuhan mau adalah kita mempersiapkan karakter kita dulu sebelum kita mendapatkan apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Karena karakter itu akan membentuk kepribadian kita. Dan tujuan lainnya adalah supaya kita juga mendapatkan janji itu. Waktu kita mendapatkan janji itu, kita nggak kaget. Kita nggak baru menghabiskan waktu buat belajar, waktu kita sudah mendapatkan janji itu. Contoh, kalau kita adalah orang yang nggak biasa buat hemat, maka nanti sekalipun kita diberkati dengan limpah, kita akan tetap merasakan kurang. Rasanya ini kurang, belum bayar itu, belum bayar cicilan yang ini, dan semuanya. Orang juga kalau nggak pernah ngerjain latihan soal, waktu dulu duduk di bangku sekolah, tentu juga akan mengalami kesulitan waktu dia menghadapi ujian. Benar? Kalian yang mungkin sekarang akan menghadapi ujian masuk di perguruan tinggi negeri, kalian juga pasti sekarang sedang mengerjakan banyak-banyak tryout dan latihan soal untuk kalian bisa terbiasa untuk mengerjakan tipe-tipe soal yang semacam itu. Atau contoh lain, orang yang malas dalam bekerja, nggak pernah ngelatih soft skill, nggak pernah belajar buat presentasi, membangun relasi sama orang lain, nggak pernah antusias dalam mengerjakan segala sesuatu, nggak terbiasa buat kerja keras, nanti juga nggak akan bisa perform dalam pekerjaannya. Nah, Abraham ketika dia mau melatih dirinya untuk menantikan janji Tuhan itu, maka ketika anaknya lahir, waktu Ishak ini lahir, Abraham ini tetap setia untuk melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Waktu anaknya baru lahir, waktu anaknya sudah lahir, terus Tuhan minta persembahkan anakmu itu. Tapi dia tetap melakukan, meskipun dia tahu pengorbanan untuk mendapatkan si Ishak ini begitu lama. Tapi dia tetap lakukan karena dia sudah terbiasa membentuk karakter yang setia, yang taat sama apa yang Tuhan perintahkan. Yusuf juga demikian. Waktu dia melatih dirinya saat waktu dibuang sama saudaranya, jadi budak, terus di rumah Potifar, ia juga mendapatkan godaan, ia tetap mau setia, dia tetap mau melakukan apa yang benar, ia nggak mau berlaku yang nggak pantas sama istri tuannya itu.
Ia bukan malah seorang jadi pribadi yang nggak terima akan nasibnya, dia dikasih mimpi yang begitu hebat, begitu besar, terus karena kejadiannya nggak baik, maka dia akhirnya marah sama Tuhan. Dia nggak jadi orang yang seperti itu. Ia akhirnya karena kesetiaannya, karena ia berhasil membentuk karakternya, ia mengalami janji Tuhan itu. Ia jadi Perdana Menteri di Mesir, orang kedua di Mesir. Nah, kisah Daud juga sama. Waktu Daud sebelum menghadapi Goliat, Daud sudah terbiasa untuk menghadapi singa dan beruang. Ya kan, waktu dombanya yang sedikit cuma 2-3 ekor itu ada ancaman yang datang, dia langsung menangkap si singa dan beruang itu lalu membunuh mereka. Jadi waktu Goliat datang, Goliat menantang tentara Israel, dan tentara Israel ini pada ketakutan, Daud di sana muncul dan berani. Siapa orang yang menghina nama Tuhan itu, ya kan? Daud begitu berani untuk menghadapi Goliat itu karena dia sudah terbiasa dalam kebiasaannya waktu menjaga kambing dombanya itu. Sehingga waktu Daud pun berhasil mengalahkan Goliat, dia akhirnya mendapatkan jabatan raja itu, ia juga berhasil mengalahkan berlaksa-laksa dari musuhnya, ya kan? Nah, intinya persiapan itu penting. Persiapan itu yang perlu kita lakukan sebelum akhirnya kita mendapatkan janji Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar untuk membentuk karakter kita yang murah hati itu, agar ketika nanti kita mendapatkan janji Tuhan, kita sudah terbiasa untuk bermurah hati, kita sudah terbiasa buat berbagi dengan orang lain, kita sudah terbiasa nggak mementingkan kepentingan kita sendiri. Oke, di poin yang pertama, aku mau bahas tentang mendahulukan orang lain. Put the others first. Dahulukan orang lain. Kejadian 13 ayat 8-9 mengatakan demikian. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku akan ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Abram ini adalah paman dari Lot. Dia nggak peduli usianya, dia lebih tua, bahkan dia juga nggak peduli sama statusnya. Ia rela untuk ngalah, mempersilahkan Lot untuk memilih terlebih dahulu. Di awal dari ayat ini juga dituliskan bahwa janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. Mengalah membuat kita menghindari pertikaian, mempersilahkan orang lain untuk mendahulukan mereka juga akan menghindari dari konflik. Coba sekarang renungin dan pikirin, apa sih penyebabnya waktu kita berselisih sama orang lain? Bukankah ketika kita saling mementingkan kepentingan kita sendiri-sendiri, waktu kita sama-sama merasa benar dan orang lain itu yang salah, menganggap hanya kita sendiri yang benar, itu yang menyebabkan kita berkonflik sama orang lain. Benar bukan? Coba renungkan. Kemudian aku lanjutkan di ayat 10-13, berkata gini, lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Kita tahu kisahnya. Beberapa lama setelah itu, Lot akhirnya terjebak dalam kota Sodom dan Gomora ini yang penuh dengan dosa, sehingga Tuhan menjatuhi hukuman atas Sodom dan Gomora. Aku mau bilang di sini bahwa nggak semua yang indah yang saat ini kita lihat, itu pasti akan mendatangkan kebaikan. Dan juga sebaliknya, nggak semua yang nampak buruk saat ini akan makin memburuk dan memperparah keadaan kita. Aku ulangi. Nggak semua yang indah yang bisa kita lihat saat ini pasti akan mendatangkan kebaikan. Dan juga sebaliknya, tidak semua yang nampak buruk saat ini akan makin memperburuk dan memperparah keadaan. Nggak enak dong kalau kita ini harus ngalah terus kita cuma dapat sisa-sisanya.
Enggak, dari ayat ini, dari kisah ini sudah dijelaskan bahwa ngalah itu enggak selalu berakhir dengan hal yang buruk kok. Enggak selamanya akan kita dapat yang sisa-sisa itu yang buruk. Enggak selamanya seperti itu. Namun yang harus kita ingat adalah waktu kita mau mengalah, itu juga bisa mendatangkan kebaikan buat diri kita sendiri. Sama seperti apa yang barusan kita baca, sama seperti apa yang dialami sama Abraham dalam kejadian 13 ini. Aku lanjutkan di ayat 14-17. Di sana berkata gini, setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Wow, aku jadi teringat waktu orang tuaku sering bilang gini, nak, ngalah itu bukan berarti kalah kok. Ya, itu benar. Itu sudah cukup lama, terakhir kali aku dengar sudah cukup lama, tapi itu selalu menempel di pemikiranku, selalu menempel di otakku. Karena apa? Karena itu benar. Orang yang ngalah nggak berarti kalah kok. Di sini kita ngelihat waktu Abram ngalah sama Lot, itu nggak membuat Abram kalah. Mengalah di sini malah membuat Abram diganjar kebaikan sama Tuhan. Dia malah dikasih janji Tuhan yang begitu luar biasa untuk Abram dan keturunannya. Tuhan nggak pernah tidur. Dia tahu apa yang masing-masing kita ini alami. Mungkin saat ini kalian ditempatkan pada situasi yang membuat kalian merasa ditindas, diperlakukan nggak adil, ditempatkan di mana semua orang di sekitar kalian ini lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri, mementingkan ego mereka masing-masing. Sampai kalian merasa kalian ini nggak punya hak apapun atas kehidupan kalian sendiri, nggak punya wewenang apapun untuk ada di situasi itu. Entah di kelompok pergaulan kalian, di keluarga kalian mungkin, atau di pekerjaan kalian, buat kalian yang bekerja, atau di sekolah kalian, dimanapun kalian ditempatkan, mungkin kalian sedang mengalami hal itu. Nggak apa-apa. Itu proses buat mempersiapkan karakter kita. Sekali lagi, itu adalah proses untuk mempersiapkan karakter kita. Karakter untuk bisa melihat kepentingan bersama itu lebih penting daripada fokus pada kepentingan diri kita sendiri. Ingat, apa yang sedang kita persiapkan sekarang ini adalah investasi buat masa depan kita. Sekarang coba bayangkan, kembali lagi, kalau nanti kalian sudah mendapatkan apa yang Tuhan janjikan, kalau kalian akan jadi kepala, kalian akan jadi pemimpin, amin, ya kan? Kalian kalau dari sekarang nggak pernah belajar buat bisa mendengarkan orang lain, nggak tahu kepentingan orang lain, nggak mau tahu sama apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, apa jadinya perusahaan atau organisasi atau sesuatu yang kalian pimpin itu, bagaimana jadinya respon tim kalian atau anak buah kalian terhadap kalian? Coba pikirkan. Oke, kita masuk di poin yang kedua. Berani mempromosikan orang lain. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, minggu lalu kita sudah belajar dan mencoba merefleksikan apa yang kita katakan itu memberkati orang lain atau malah itu menjatuhkan orang lain. Apakah yang kita katakan itu baik atau apa yang kita katakan itu buruk. Nah, firman Tuhan di sini mengajarkan bahwa seharusnya kita mengeluarkan perkataan yang bisa membangun orang lain. Namun, pada kenyataannya lebih enak waktu kita ini ngerasani orang lain, gosipin orang lain, menjuliti orang lain, kita membuli orang lain dengan perkataan kita, itu lebih enak daripada kita memuji kelebihan orang lain. Ya, apalagi kalau gosip, semakin digosok, semakin sip, ya kan? Nah, aku mau ngomong sesuatu hari ini. Nggak apa-apa buat kita ngerasani orang lain. Wow, serius. Ya, nggak apa-apa kita ngerasani orang lain. Nah, aku jelaskan dulu.
Ngerasani di sini dalam bahasa Jawa dijelaskan sebagai tindakan membicarakan orang lain yang tidak diketahui sama orang tersebut. Berarti adalah nggak apa-apa kita ngerasani orang lain, nggak apa-apa kita membicarakan tindakan orang lain yang orang lain itu nggak tahu, selama apa yang kita bicarakan adalah hal yang positif, hal yang membangun dan membuat orang lain ini terberkati, bukan malah menjelek-jelekkan dia. Coba katakan hal yang baik tentang orang lain. Saat mereka melakukan sesuatu yang kecil, waktu mereka berhasil atau gagal, kita tetap katakan yang positif tentang apa yang dilakukan sama orang tersebut. Misal ada orang yang lewat, bajunya hijau, celananya merah, sepatunya kuning gitu, terus kita lagi jalan sama teman-teman, itu adalah kesempatan atau waktu terenak waktu kita membicarakan orang lain. Lihat entah orang itu loh, kok kayak lampu lalu lintas ya kan? Seringkali kita memilih untuk melakukan tindakan yang seperti itu. Sekarang coba geserkan apa yang seharusnya kita lakukan jadi gini. Coba katakan waktu kalian sama teman-teman kalian, orang itu meskipun tampilannya kayak gitu, dia percaya diri banget ya. Meskipun mungkin dia nanti akan jadi bahan pembicaraan orang lain, tapi dia tetap percaya diri menampilkan apa yang dia ingin tampilkan. Ya kan? Itu adalah sesuatu yang kita katakan sesuatu yang positif tentang orang lain. Nah, omongin orang lain juga bisa berarti kita sedang merekomendasikan mereka secara nggak langsung, sehingga orang tersebut ini punya image yang baik, nggak malah menjatuhkan image mereka di depan orang yang lain. Nah, pernahkah kita ini bermurah hati untuk membantu mempromosikan teman kita waktu dia minta, bantuin upload di story dong tentang jualanku, tentang deskripsiin aku dong, tentang mungkin waktu disuruh promosiin tentang ibadah dong, atau promosiin tentang ini dan itu dan lain sebagainya. Pernahkah kita bermurah hati, tulus untuk melakukannya itu? Ya kan? Kita seharusnya bisa tulus, bukan karena ada imbalan, bukan karena uang, atau bukan karena yang nyuruh adalah orang yang kita suka. Makanya kita bisa dengan rela melakukan semuanya itu. Bukan, tapi lakukan semuanya itu apalagi untuk mempromosiin yang di story itu, yang kekinian, yang sekarang banyak dilakukan orang dengan tulus. Ya kan? Itu akan sangat membantu untuk orang lain. Jangan punya pemikiran waktu aku membantu mereka, waktu aku mempromosikan ini di story, itu akan merusak storyku, viewersku akan turun, dan lain sebagainya. Jangan memiliki pemikiran seperti itu, tapi bantulah mereka dengan motivasi yang benar. Nah, sebenarnya ini juga susah dilakuin, apalagi kalau kita sedang dalam bidang yang sama, misal sedang jualan kue kering. Kita jualan kue kering dan teman kita juga jualan kue kering. Tiba-tiba dia minta kita, bantuin promosi dong. Waduh, buat punya kita sendiri aja belum laku, malah kita mau mempromosikan orang lain. Ya kan? Nggak apa-apa, sekalipun ada situasi, mungkin kalian dihadapkan dengan situasi yang seperti itu, nggak apa-apa, lakuin aja. Nggak usah takut berkatmu diambil orang. Karena Tuhan itu pasti juga sudah menyediakan berkatnya bagi masing-masing setiap kita. Amin? Amin. Nah, ingat, promosi yang dimaksudkan di sini adalah berbicara tentang kebaikan yang orang lain lakukan sehingga mereka bisa dibangun dan beroleh kasih karunia. Nah, jika kita sudah terbiasa untuk melakukan hal ini, maka kelak ketika kita mendapatkan janji Tuhan itu, kita juga nggak akan susah buat ngomong hal yang positif tentang orang lain. Bukan kita terbiasa untuk malah menjelekkan mereka, menganggap diri kita sendiri yang paling benar. Oke? Nah, pertanyaannya adalah, sudahkah kita berani buat melakukan kedua hal ini? Sudahkah kita berani buat ngalah? Sudahkah kita berani buat mempromosikan orang lain daripada diri kita sendiri? Coba renungkan baik-baik. Nah, jadi itulah kira-kira 2 persiapan yang bisa kita kerjakan untuk membentuk karakter murah hati kita dari saat ini. Sehingga, sekali lagi aku ngomong, ketika nanti kita mendapatkan janji Tuhan itu, kita sudah terbiasa buat bermurah hati sama orang lain. Semoga kalian belajar sesuatu hari ini, semoga kalian juga nggak bosan, tapi kalian tetap semangat mendengarkan pengajaran ini dan kalian lebih lagi di dalam Tuhan. Amin? Amin. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami sudah mendengarkan sedikit kebenaran dari firman-Mu. Tuhan yang berkati setiap kami, agar kami tetap bisa bersemangat untuk mendengarkan ini, kami tetap bisa merenungkannya, kami tetap bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Kami mau untuk mengalah dan kami juga mau
untuk mempromosikan orang lain. Tuhan Yesus yang berkati setiap kami Tuhan, kiranya pengajaran ini nggak berhenti sampai di sini, tapi biarkan Roh Kudus-Mu itu tetap menyertai setiap kami, sehingga kami beroleh kasih karunia untuk kami bisa melakukan semuanya itu dengan baik. Kami percaya kami akan mendapatkan apa yang Kau janjikan dalam kehidupan kami, Kau buat kami berhasil dan beruntung ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa buat setiap members dari Youth Frenzy ini, berkati setiap kami dimanapun kami berada, apapun kondisi yang kami alami sekarang, apapun kesusahan yang mungkin saat ini sedang kami alami juga, kami tahu Engkau selalu ada untuk menyertai setiap kami. Tuhan yang pimpin sertai, Tuhan yang jaga setiap kami, Tuhan yang selalu pegang tangan kami. Terima kasih Tuhan, biarkan kami tetap bisa bersemangat, biarkan kami tetap bisa menantikan Engkau dengan setulus hati kami Tuhan. Kami mengakhiri ibadah ini dan kami percaya kami tetap memiliki kesatuan hati dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. So thank you guys. Tetap renungkan, belajar lebih lagi dan tetap bersemangat. Tuhan Yesus memberkati.